kita kasih aja. Cukup lah segini ya. 10.000, 10.000. Oke, 30.000. Hah? 20.000, 20.000. Bingung gua. Oke, siap. Kita kasih biar lu nggak repot-repot. Makasih ya. Kita kasih $20.000. 20.000 itu berarti berapa sih? 300. Ya 300 sampai 300. Jadi seperti itu, izin saya kasih ke Bang Faisal, jangan dilihat besar kecilnya, tetapi ini adalah keikhlasan teman-temannya Faktual News memberikan gift ke saya, dan insya Allah saya ikhlas beserta teman-teman netizen ridho karena Allah. Hostnya, mohon maaf Bang Gol, izin bertanya kepada Bapak Jasa. Ya. Pak, atas dasar Bapak ingin menyumbangkan mata Bapak, mohon maaf, karena nanti akan saya sampaikan sebagai perwakilan keluarga. Mungkin aku lihat di TikTok, dimanapun itu, intinya ya hati saya menyentuh. Mungkin Bang Ical lebih membutuhkan mata daripada aku gitu loh Bu. Dan nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Aku udah nekat. Ya, intinya aku ikhlas langit batin gitu loh. Ya, iya Pak. Apakah itu secara cuma-cuma Pak? Enggak, cuma-cuma aku gratis, aku nggak harap apa-apa sama Bang Ical dan siapapun. Subhanallah Pak. Makasih banyak. Ini serius aku. Saya juga Pak terus terang ikut terharu Pak, Masya Allah Pak, tidak banyak orang seperti ya Allah. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Pokoknya ntar kalau harus ketemu besok, tolong sampaikan. Ntar aku tak DM, tak kirim nomor telepon. Entah siap kapan saja, kalau segera ya aku siap meluncur gitu loh. Siap Pak, terima kasih banyak. Banyak orang-orang baik bermunculan buat hidup saya kan, memberikan nasihat-nasihat. Mungkin kalau nggak ada kejadian ini, saya nggak tahu, mungkin saya bisa bablas lagi, melakukan hal-hal yang dulu saya sering lakukan yang mungkin Allah nggak ridho. Mungkin dengan kejadian ini salah satu pesan cinta Allah pada saya, biar saya bisa cepat-cepat jawab notif dari Allah. Oh lah, ini Agus udah sampai ke jenjang hukum nih. Faisal kalem-kalem aja langsung berobat. Ini perbedaan Agus sama Faisal, ini kocak sih sumpah. Ini pengen rasanya ngetitik-titik Agus. Wah, gue gak usah sebut, ini kasar banget coy. Nah Bang Ical aman nah. Faisal didampingi Ustadz, sementara Agus didampingi titik-titik. Anjay sumpah. Masuk udah 3M buat Bang Ical katanya. Agus sedih banget. Aduh, seandainya Agus bisa ikutin seperti Faisal, mungkin nggak kayak gini ya ceritanya ya. Ini di mana-mana semuanya Agus ya ketika gue buka TikTok ya. Jadi ada orang namanya Mas Agus, ya, dia datang ke tempat gua. Hah? Eni bukan sih? Bukan Agus. Bukan. Ibunya. Bukan Eni, saya lupa. Bu Agus. Pak Agus ini dia habis diseram air keras. Ya. Oh iya. Jadi saya ngomong ke publik bersama Pak Agus ini, orang kasihan dong. Saya buka open donasi. Dan setelah saya buka open donasi, jadi masalah. Karena ternyata donasi yang masuk hampir mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari open donasi itu. Wow. Nah, menjadi masalahnya adalah isunya akhirnya penyalahgunaan donasinya dipakai untuk bantu keluarganya, bukan untuk berobat. Oke? Akbar, minta tisu. Minta tisu. Coba ambil uang. Ini warna apa nih? Ini dompet saya. Guys, Agus bisa ngelihat sedikit nih guys. Ini warna kepink-pinknya. Oh my god. Ini diduga ada rekaman suaranya Agus terus sama dugaan ya. Si Wawa kayaknya ya kalau gue denger-denger, dan satu orang lagi laki-laki aku nggak tahu deh, tapi ini udah beredar di sosmed dan aku dapat ini dari akunnya si Ragil Gemini nih ya. Nih kita dengerin ya, bener nggak sih mirip kayak suara Agus, tapi bener enggak? Saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian kasus itu di kepolisian, karena bikin capek. Itu bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Saya juga kan cuma mau ini doang. Gitu ya. Mirip, suaranya saya mah cuma mau ini doang gitu ya. Terus ngasih kabar aku di sini dari siapa sih Bang? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini? Ya, kan saya telepon sama aku.
Oh kan saya telepon sama Agus, berarti yang di awal itu suara bapak-bapak ya, bukan suara si Agus nih. Yang kedua, kok suaranya Agus tegas banget ya di sini ya, Gus? Sampai agak-agak bingung gitu, tapi mirip suaranya kayak Agus. Cuma kok tegas banget ya Gus? Beda banget kayak biasanya kan kejam nih ya, Agus sedih. Biasanya kan ada jam nih ya. Ini kok enggak ya? Coba ya. Itu bapak-bapak. Saya tiba-tiba dibawa kayak gitu aku nggak tahu. Dibawa kayak gitu aku nggak tahu kan, gitu kan? Itu suara Agus tuh kayaknya ya, kayak agak mirip suara kamu Gus, tapi nggak tahu nih kamu bukan Gus. Saya juga kan cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar. Nah itu yang ini doang, itu kok kayak agak-agak mirip kayak suaranya wow. Ini dari siapa sih Bang? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini. Ngasih kabar aku di sini. Ya. Kan saya telepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus, iya Mas Agus itu kan kemarin kita langsung mainin cantik gitu kan. Langsung mainnya cantik gitu kan. Mainnya cantik. Agus. Ini suaranya, ini Agus siapa? Agus, lu bukan si Gus? Telepon Mas Agus, ini Agus dirimu kah? Iya, intinya iya paham. Saya juga awalnya seperti itu gitu loh, karena saya mencoba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya gitu loh. Saya benar tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian. Ini siapa nih? Karena bikin capek. Karena bikin capek ini bukan Agus. Harapan saya tiba-tiba dibawa kayak gitu nggak tahu. Saya juga kan cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar aku di sini dari siapa sih Bang? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini. Ya. Kan saya bertelepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus, iya Mas Agus itu kan kemarin kita langsung mainin cantik gitu kan. Iya, intinya iya paham. Saya juga awalnya seperti ini siapa ya? Bapak-bapak ini siapa ya? Coba menghargai gitu loh. Dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya gitu loh. Jadi ini ada percakapan 3 orang ya. Yang satu yang dibilang kan saya telepon Agus, berarti yang satu itu Agus. Tapi Agus tuh bener-bener mirip suaranya kayak Agus. Agus sedih kayak gitu, tapi lebih tegas ya. Aku nggak tahu ini rekamannya siapa yang bikin, tapi pokoknya udah ada beredar. Kalian coba cek sendiri, coba komen-komen. Ini kira-kira bener Agus bukan? Soalnya ada main cantiknya gitu ya. Apa tuh maksudnya main cantik? Coba jelasin deh. Yuk komen yuk. Ya kalau 30M bener. Oh bener. Ya kan jasa lawyer. Iya. 30 miliar. Tarifnya Farhad Abbas 30 miliar. Buset. Ini yang jadi masalah Agus, cara bayarnya gimana? Dicicil gitu maksudnya. Sebulan kayak cicilan sepeda motor 700.000 gitu. Mau sampai kapan Agus bayar ke Farhad Abbas 30 miliar? Cucunya Agus harus ikut nyicil cicitnya terus sampai ke bawah ya kan. Ini mah 7 turunan gak bakal lunas ini mah Agus, lu harus bayar Farhad tuh 30 miliar loh. Oh gak gitu bang, Farhad kan ikhlas kalau dukung Agus, kan pembela kaum lemah. Gua gak percaya. Gak percaya kalau Farhad ikhlas, ya kan? Kamu tahu kan kronologisnya nih, Farhad kenapa dituntut UMKM? Jadi ceritanya, cerita singkatnya aja nih. Dia itu gini loh, para UMKM ini investasi di satu perusahaan, kalau nggak salah apa itu Mills gitulah, ya kan? Nah, perusahaannya ini diduga melakukan kecurangan, ya kan? Kemudian diadukanlah ke pengadilan. Tetapi uang-uang para UMKM ini sudah ada di perusahaan itu, maka disitalah itu uang oleh kepolisian, kan begitu tuh. Nah, datanglah Farhad Abbas dan kawan-kawan, ya kan, bilang, udah itu duit jangan disita oleh pemerintah, ya kan, oleh kepolisian, biar kami amankan aja. Artinya Farhad CS lah yang mengamankan duit itu, ya kan, begitu. Jaga-jaga takutnya si perusahaan kalah nih di pengadilan. Kalau kalah itu duit jadi milik negara atau jadi milik, ya jadi disita lah ibaratnya begitu. Nah kalau diamanin sama Farhad Abbas, itu duit bisa dibalikin ke ibu-ibu UMKM, kan begitu. Lah ladalah ternyata si perusahaan ini
menang di pengadilan, itu artinya duit tidak ke sana, namanya tidak diambil oleh pengadilan kan. Jadi menjadi kembali ke hak milik siapa itu, para UMKM. Tetapi itu duit sudah diamankan oleh Farhad Abbas CS, ya kan begitu. Nah sekarang ditagih, mana duit itu? Ternyata duit itu udah nggak ada. Ini versi dari UMKM itu begitu kronologisnya. Dari awal dia muncul sebagai pahlawan, Farhad Abbas ini kepada UMKM, datang tuh dia sebagai pahlawan, ya kan? Ya. Daripada duitnya disita nih nanti sama pengadilan, udah titipin kami aja, kami pembela kaum lemah. Setelah duitnya dititipin, di pengadilan menang, duitnya bukannya dibalikin ke kaum lemah, malah ditilep. Kan begitu ini versinya. Ini ya, versinya dari UMKM tuh begitu. Memang modusnya dari awal gitu, pembela kaum lemah, pembela kaum lemah. Nah, begitu pula dengan si Agus nih. Awalnya dia datang tuh sebagai pahlawan, pembela kaum lemah, ya kan? Ayo Gus, saya datang sebagai pahlawan. Diikatlah itu Agus dengan cara apa? Dengan buru-buru ngelaporin Nopi, padahal itu hanya untuk ngikat. Jadi Agus tuh biar terikat dengan Farhad, karena udah ngelaporin Nopi, Agus mau cari pengacara lain kan susah, udah terikat. Lu mau pakai pengacara lain lo katanya. Ingat lo udah ngelaporin Nopi, siapa yang bertanggung jawab nih dengan laporan lu? Ya gue. Hanya gitu aja Agus terikatlah dengan Farhad. Tapi kan bang nggak mungkin lah Farhad masang tarif 30M ke Agus. Iya sih, memang kalau untuk masang tarif 30M nggak mungkin juga kalau ke Agus, dia tahu begitu kan. Agus kondisinya ekonominya bagaimana. Tapi di sini ya kalau dilihat dari kronologis yang UMKM tadi, sebenarnya dari awal yang dicari, yang dituju fokusnya itu ke duit, ke 1,5M ini, sudah ke donasi ini, bukan ke mata, bukan. Nah kebetulan, ya kan, kebetulan Agus juga arahnya sama, pengen ke duit, ke 1,5M. Karena sedari awal diduga ini ya, tidak buta memang. Jadi buat ngapain duit gede-gede? Ya paling untuk operasi, apa sih namanya, perbaikan aja lah, nggak habis 1,5M, ya kan begitu. Nah, dua orang ini bertemu yang sama-sama niatnya duit, begitu loh. Ya mungkin awalnya segitu, udahlah. Ini seuzonnya nih ya, pembicaraan di belakang, karena kita belajar dari kronologi UMKM. Tenang, 1,5M cair. Tapi ingat bagian buat kita berapa, itu. Saya akan tanda tangan untuk surat kuasa kepada Pak Anwar dan Mas Ogi lewat kantor advokat Muhammad Anwar Associate untuk masalah pelaporan Farhad Abbas kepada saya. Di mana itu ya? Di Polres Jakarta Jaksel, sebagai perwakilan hukum, kuasa hukum dari saya untuk menangani pelaporan itu, supaya Farhad Abbas tahu kalau saya nggak takut. Saya tidak gentar dengan cara dia untuk berusaha selalu bikin orang takut dengan pakai hukum. Saya tanda tangan. Bukan tidak takut, tidak akan takut. Gentle hadapi kasus hukum. Oke, saya serahkan Pak Anwar dan Mas Sogi, karena menurut saya kuasanya ya. Secara Farhad, kau lawan aku sekarang Farhad. Ini baru Pak Anwar dulu turun ya. Ya. Jadi Bang Densu lah. Iya. Kalau Pak Anwar nanti butuh bantuan lebih jauh, saya pribadi beserta istri saya kita akan backup hal yang lebih besar lagi. Jadi kita senang dengan Pak Anwar dan Pak Sogi waktu ngawal kasus kami, sangat kooperatif, sangat koordinatif banget, dan speednya mantap. Jadi makanya kita majukan Pak Anwar sama Pak Sogi. Nanti kita lihat ke depannya. Kan biasanya ada yang nebeng-nebeng tuh. Iya, biasa itu. Nanti kita lihat. Cuma kita nggak mau terlalu umbar-umbar, karena menurut kami apa sih yang mau disombongkan? Iya. Nggak ada yang perlu disombongkan. Kita on the track aja, ya. Hukum itu kalau hukum. Ya, sesuai dengan prosedur yang baik aja. Iya. Thank you. Terima kasih ya. Farhad Abbas dan Denny Sumargo saling lapor. Laporan tersebut ada kaitannya dengan kasus Agus Salim.
Presenter Denny Sumargo dan pengacara Farhad Abbas berseteru dan saling lapor polisi. Farhad lebih dulu melaporkan Denny ke Polda Metro Jaya. Farhad pun tak keberatan dengan laporan balik Denny ke polisi. Farhad melaporkan Denny atas kasus dugaan diskriminasi ras dan atau ujaran kebencian. Laporan itu bermula dari perseteruan Denny dan Farhad di media sosial. Sebelumnya Farhad Abbas sempat mengancam akan menghajar Denny Sumargo karena komentar tidak sopan di akun media sosialnya terkait kasus korban penyiraman air keras Agus Salim dan YouTuber Novi. Adapun Farhad adalah pengacara Agus, sedangkan Denny pernah mengundang Agus di podcastnya. Tak tinggal diam mendengar ancaman itu, Denny Sumargo atau Densu akhirnya memutuskan untuk mendatangi langsung rumah Farhad Abbas di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Denny membuat konten kedatangannya ke rumah Farhad, namun Farhad menilai ada perkataan Denny yang mengandung ujaran kebencian. Kedatangan Denny bukannya menyelesaikan masalah, tetapi membuat Farhad melaporkannya ke polisi. Pada Senin, 18 November 2024, presenter Denny Sumargo mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat. Ternyata Denny diperiksa untuk laporan balik yang dibuatnya terhadap Farhad atas dugaan pengancaman. Laporan balik ini dibuat Denny melalui pengacaranya, yaitu Muhammad Anwar, sekitar 2 minggu lalu tanpa diumbar ke publik. Anwar masih enggan membeberkan bentuk pengancaman Farhad kepada kliennya. Seusai mendatangi rumah Farhad pada awal November lalu, Denny mengaku ia sudah menganggap mereka berdamai. Denny menuturkan bahwa kuasa hukumnya yang pertama kali menyarankan untuk membuat laporan balik. Menurut Denny, laporan ini menjadi bentuk antisipasi terhadap pengancaman Farhad. Farhad tak keberatan dengan laporan balik Denny ke polisi. Farhad menegaskan ia melapor ke Polres Jakarta Selatan karena tidak terima Denny menyiarkan rekaman saat datang ke rumahnya. Sebagai orang yang mengerti hukum, Farhad menuruti kemauan Denny jika ingin menempuh jalur hukum. Farhad juga kembali mengklarifikasi kata hajar yang diucapkannya kepada Denny. Mantan suami penyanyi Nia Daniati ini menyebut hajar merupakan singkatan dari Hukum Jamin Rakyat, sebuah LSM yang ia ketuai. Hajar dalam arti sesungguhnya, kata Farhad, juga baru akan ia lakukan dengan pengecualian. Adapun keduanya belum dijadwalkan untuk saling diperiksa dalam laporan satu sama lain. FA mengatakan bahwa dia akan melaporkan kuasa hukum, tapi ingat, dia di sana menyebut bahwa ini polling tersebut adalah suatu tindak kriminal. Kami sedang membahas hal tersebut. Kemungkinan besar kami akan mengambil tindakan tegas dan langkah-langkah hukum karena adanya tuduhan yang menyatakan bahwa polling tersebut merupakan sebuah tindak kriminal. Begitu ya? Ya. Oke. Jadi kami ingatkan untuk pantau terus FA ngomong apa kepada teman-teman. Kalau memang dia masih mengucapkan bahwa ini kriminal, kami akan lakukan langkah hukum. Gitu. Satu lagi, ya sebenarnya